Jadi yang kita akan bahas adalah business profile, ya, kemudian labels, dan away message, 3 messaging tools ini. Ya. Nah, yang pertama tentang profile, ya, yang ini ya, editing profile. Nah, teman-teman, apa sebenarnya yang membedakan poin penting ya yang membedakan antara WhatsApp personal dan WhatsApp bisnis? Salah satunya adalah profile yang akan ditampilkan oleh WhatsApp. Perbedaan antara WhatsApp personal dan WhatsApp bisnis ada di kategori business name. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa sih manfaatnya business name ini. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman ingin saat ini menggunakan WhatsApp personal yang WhatsApp biasanya, ketika Anda mengirim pesan ke orang lain, lalu kemudian orang tersebut tidak menyimpan nomor kita, ya, orang tersebut tidak menyimpan nomor kita, maka ketika pesan kita sampai di mereka, notifikasi yang muncul di handphone mereka itu adalah nomor handphone kita. Betul ya? Selama ini seperti itu. Mungkin beda kalau misalnya kita udah save nomornya, gitu. Yang muncul ya berarti namanya. Tapi kalau misalnya nomor kita nggak di-save oleh si penerima pesan, maka yang akan muncul di notifikasi itu adalah nomornya. Nah, berbeda dengan WhatsApp bisnis, teman-teman. Kalau misalnya Anda mengisi business name-nya, ketika kita yang menggunakan WhatsApp bisnis ini mengirim pesan ke orang, apapun itu WhatsApp yang dia gunakan, mau WhatsApp personal ataupun WhatsApp bisnis, ketika kita mengirim pesan ke mereka, meskipun dia tidak menyimpan nomor kita, maka notifikasi yang muncul di handphonenya itu nama bisnis kita. Jadi dalam hal ini kalau misalnya saya ngirim pesan ke orang yang nggak nge-save nomor saya, itu yang akan muncul di notifikasinya adalah Klik Digital Indonesia. Ya. Jadi ini akan muncul di notifikasinya. Nah, ketika mereka membukanya, melihat pesan, memang saat itu juga yang akan tampil bukan nama bisnis kita lagi, namun nomor. Tapi kalau kita di notifikasinya, sebelum dia membuka, itu yang muncul adalah bisnis name kita. Ya, jadi memang ini salah satu fitur yang sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk, salah satu fitur yang bisa kita manfaatkan untuk WhatsApp marketing. Nah, itu dari sisi profilnya. Yang berikutnya, ada jam pelayanan atau business hours ya. Jadi biasanya ini juga saya tetap mengisi business hours ini. Jadi kenapa ya? Karena kita sadar, kita harus tahu bahwa aktivitas bisnis itu nggak 24 jam. Kita nggak 24 jam melihat atau menjaga WhatsApp, membalas pesan dan sebagainya. Ada waktu-waktu jam tertentu gitu. Nah, fungsinya ketika kita mengatur bisnis hours ini atau jam pelayanan ini, ya, jam pelayanan, alamat, email misalnya, kemudian website, itu kita atur semuanya. Nah, jadi ketika kita ingin membuat sebuah away message atau pesannya ketika kita sedang tidak ada di tempat, ya, jadi kalau kita aktifkan, kemudian ada yang mengirim pesan ke kita, itu di luar jam kerja ini ya, contoh kasusnya saya buat jam 9 sampai jam 19. Nah, ketika ada yang ngirim pesan ke WhatsApp saya di luar jam itu, maka yang akan muncul adalah pesan ini. Nah, apa manfaatnya, teman-teman? Jadi seperti ini. Contoh kasusnya gini. Kita ngirim pesan, apapun itu, mau pesan interaksi, mau kita pesan edukasi yang kita kirim atau promosi, bisa jadi saat mereka menerima pesan kita, mereka nggak langsung ngejawab. Mungkin mereka lagi sibuk atau mungkin mereka juga belum membuka pesannya. Nanti saat malam hari, saat kita sudah tidak aktif, ketika mereka melihat pesan tersebut, lalu kemudian mereka tertarik. Nah, kalau posisi send away message ini kita tidak aktifkan, saat itu dia balas pesan kita, misalnya, gimana sih caranya, atau gimana cara ordernya, atau misalnya, saya mau pesan 10 pieces, gimana cara ordernya. Nah, saat itu kita sedang tidak online. Katakanlah saat itu kita sudah tidur, gitu, modelnya. Nah, perasaan orang yang ngebalas ini harapannya akan segera mendapat jawaban, karena kita memberikan penawaran ke mereka. Jadi ketika tidak ada jawaban sama sekali, ya udah, mereka mungkin akan berpikir, ini orang ngirim pesan, ngirim offer ke saya, ketika saya mau dia nggak jawab. Gitu. Ini orangnya jualan nggak sih? Koyang ya maksudnya ya. Nah, jadi berbeda ketika kita mengaktifkan send away message ini. Jadi ketika kita tidak aktif, ketika mereka menjawab pesan kita yang sebelumnya kita kirimkan, itu akan muncul pesan seperti ini.
memang jawabannya mungkin tidak sesuai dengan harapan mereka saat itu. Bisa jadi mereka nanya tentang bagaimana cara ordernya, atau misalnya kalau misalnya fashion ada varian lain atau enggak gitu. Nah, tapi ketika mereka mendapatkan jawaban, mendapatkan informasi bahwa saat ini kita sudah off pelayanannya, kita akan follow up besok. Itu perasaan mereka sedikit berbeda. Mereka menjadi ada harapan bahwa oke, besok saya akan dilayani. Kebayang ya? Jadi kondisi psikologis orang tersebut itu akan berbeda. Nah, itu fungsi dari away message. Nah, berikut dengan greeting message. Apa sih perbedaan antara away message dan greeting message? Kalau away message jelas ya, seperti yang saya katakan tadi. Jadi pesannya akan muncul ketika ada yang mengirim pesan di kita itu di luar jam kerja. Nah, kalau greeting message ini akan terkirim mau dia di jam kerja atau enggak gitu. Ketika ada yang mengirim pesan ke kita, maka otomatis yang pertama kali akan merespon adalah fitur greeting message ini. Nah, fungsinya untuk apa? Teman-teman kebayang misalnya saat itu kita lagi gabut, kita lagi merespon banyak sekali pertanyaan dari calon buyer, misalnya katakanlah hari itu misalnya ada 50 yang harus kita jawab pertanyaan-pertanyaannya gitu. Nah, orang ke-51 chatting, ingin nanya juga hal yang sama, sementara kita masih sedang chatting dengan yang lain gitu. Nah, si orang ini pasti harapannya itu tetap pas respon. Nah, fungsi dari greeting message ini adalah menginformasikan bahwa pesan kamu udah saya terima. Mohon ditunggu ya, saya sedang sedang menjawab dari chattingan dari customer lain. Ada hope yang terbentuk bahwa oke, sebentar lagi akan direspon. Berbeda ketika tidak ada respon apa-apa. Kebayang ya maksudnya ya? Jadi ini pentingnya away message dan greeting message, teman-teman. Nah, fitur berikutnya yang bisa kita gunakan di WhatsApp Business adalah quick replace ya. Jadi teman-teman pasti pernah ketika misalnya zaman-zaman BlackBerry ada auto text ya. Nah, di message di WhatsApp Business juga ada fitur seperti itu. Nah, ini untuk apa ya? Tadi itu membuat sebuah template untuk pertanyaan-pertanyaan berulang gitu. Biar kita nggak capek ngetik satu persatu, ada template yang sudah kita siapkan dan itu kita tinggal panggil aja sesuai kata kunci yang kita inginkan. Nanti akan otomatis kirim ke orang-orang seperti itu. Jadi bukan otomatis kekirim pas mereka jawab, mereka nanya ya, tapi ketika misalnya kita ingin mengetik, kita nggak perlu ngetik panjang lebar lagi. Kita hanya tinggal cukup mengetik kata kunci seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ini order ya, modelnya seperti itu. Jadi membantu kita untuk bisa mempercepat kerjaan kita. Gitu. Nah, yang paling penting juga adalah fitur yang berikut tentang label. Nah, di label ini teman-teman, Anda bisa mengklasifikasikan chat customer, ya. Anda bisa mengklasifikasikan chattingan dari customer-customer Anda. Nah, Anda bisa membuat banyak label ya, terserah Anda mau dibuat seperti apa, senyamannya Anda mau buat seperti apa, namun yang jelas harus ada klasifikasi. Nah, misalnya metode umumnya teman-teman pasti sudah paham tentang temperatur market. Ada yang cold, ada yang warm, dan ada yang hot. Nah, kita bisa petakan minimal dengan 3 hal ini. Nah, kalau di saya memetakan seperti ini ya. Jadi ada 4 funnel. Funnel pertama ya, funnel pertama itu orang yang nanya aja gitu. Jadi orang yang misalnya kan kalau studi kasus saya beriklan pakai Facebook Ads, kemudian ada yang nanya ke WhatsApp, CS, kan itu saya masukkan di funnel 1. Tim saya minta untuk masukkan mereka di kategori label funnel 1. Nah, ketika mereka chatting berinteraksi dengan kita, kemudian mereka ingin bertanya, kemudian bagaimana cara ordernya, di mana saya harus bisa mendapatkan barangnya. Nah, tim saya kasih link, misalnya link landing page atau link website atau link form order, form checkout dan sebagainya. Itu saya masukkan mereka ke funnel kedua. Artinya orang-orang yang sudah minta link pembayaran atau link pendaftaran gitu modelnya. Nah, yang ketiga ini adalah orang-orang yang udah ngisi link tapi belum transfer. Ya. Jadi mereka udah ngisi link nih, ngisi form pembayaran tapi mereka belum transfer. Saya follow up
dia di funnel 3. Saya masukkan mereka ke label 3. Terakhir yang di sini adalah orang-orang yang udah transfer. Nah, manfaatnya dari kita mengklasifikasikan seperti ini, ketika kita memfollow up mereka dengan konten-konten yang berbeda tentunya, itu akan lebih mudah, tidak akan tumpang tindih. Misalnya kita saat itu ngirim pesan tentang edukasi, jadi bukan tentang promosi, tapi tentang mengedukasi, edukasi tentang produk kita misalnya. Namun karena semuanya nyampur ya, chat listnya itu kita tidak, atau list database-nya kita tidak klasifikasikan seperti ini, bisa jadi ada orang yang akan menerima pesan yang sama ya dalam sehari gitu. Padahal kalau kita klasifikasikan seperti ini, maka kita bisa tahu tuh mana yang baru nanya-nanya doang, ya, mana yang baru yang udah nanya link pendaftaran atau link pembelian di mana yang udah apa namanya daftar tapi belum transfer, itu bisa kita follow up, lalu kemudian mana yang udah transfer. Sehingga yang udah transfer ini bisa jadi kita bisa upselling atau kita cross selling ke yang lain. Jadi kebayang ya teman-teman, bagaimana pentingnya ketika kita ingin menggunakan mengklasifikasikan database atau list WhatsApp kita, chat WhatsApp kita itu dengan label.